Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke, hari ini saya sedang ada di kota saya sendiri dan kebetulan di sebelah saya ini teman lama. Lama ya? Lama banget. Mulai dari segini, sampai istrinya juga teman nih ceritanya. Nah, ini sebenarnya saya pengen menghubungi beliau ini sudah lama, pengen ngajak podcast, cuman nggak tahu. Sok sibuknya tuh nggak kuat saya. Sampai rugi pulsa. Tapi alhamdulillah setelah digoda dan dirayu oleh saya, hari ini di malam hari ini kita bisa podcast dan duduk bareng di sini untuk membahas timnya. Seperti itu teman-teman. Nah, hari ini saya ada di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Burneh ya. Burneh, Desa Toncung. Di kandang tim Banyu Biru. Kita akan bahas kupas tuntas kenapa Banyu Biru dan prestasinya yang dulu-dulu, yang terbaru dan juga gacuannya. Namun sebelum kita masuk ke podcast dengan Sang Juragan, seperti biasa, intro dulu. Yuk, intro. Oke, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, Mas. Oke, ngadepnya di mic aja Pak Haji, jangan ke saya Pak Haji biar suaranya asik gitu. Siap. Aja. Oke, Pak Haji, gimana kabarnya nih pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Mantap ya? Mantap. Walaupun nggak ada kerapan ini ceritanya. Saya yakin semua perasaannya sama, para pemilik karapan sapi juga para pecinta karapan sapi ya campur aduk ya. Ada yang kecewa, ada yang sedih. Tapi kalau bisa semangat jangan sampai kendor Pak Haji. Siap. Oke, ini Pak Haji, mungkin ada beberapa teman yang belum kenal dan belum tahu. Nah, ini mau saya nama lengkapnya atau nama kerennya nih Pak Haji? Nama lengkap bisa, nama keren bisa. Oke, mulai dulu masih SMP sampai sekarang panggilannya Oyong. Nah, kebetulan beliau kalau di lapangan karapan sapi sering dipanggil Haji Oyong. Kan begitu Pak Haji ya? Iya, Mas. Kalau nama lengkapnya siapa sih Pak Haji? Saya jujur sampai sekarang saya berteman dengan beliau itu nggak tahu saya nama aslinya. Nah, ini berapa tahun saya bisa tahu nih. Siapa namanya Pak Haji? Nama lengkap saya Nurul Hidayat, Mas. Nurul Hidayat. Nah, Uyung itu dapat dari mana? Lah itu, Mas. Uyungnya itu dari mana itu? Dari Umi sama Abah itu mungkin, Mas. Oh, dari Umi, dari Abah. Nama keberuntungan mungkin. Mungkin, Mas. Padahal siapa namanya tadi? Nurul Hidayat. Nurul Hidayat dengan Uyung nih jauh banget. Oh, istilahnya nama panggilan ya, nama kecil lah sampai sekarang dibawa ya Jojong ya. Nah, Jojong membahas tentang, sebelum saya membahas gacuannya nih, membahas tentang gacuannya Haji Uyung yang masih eksis sampai sekarang. Ini juga lama nih, salah satu gacuannya Haji Uyung ini juga ada yang terbaru yang langsung berprestasi ada di kandang ini. Namun saya ingin bahas Banyu Biru. Ini nama Banyu Biru. Banyu kan ini bahasa Jawa, Pak Haji. Ini dapatnya dari mana nih Pak Haji? Banyu Biru itu asal muasalnya deh. Asal muasalnya Banyu Biru itu dari nama kolam renang kita, Mas. Oh iya benar. Terus? Ya Umi sama Abah itu bikin kolam renang, dikasih nama Banyu Biru. Banyu Biru karena kolam renang berhubungan dengan air kan begitu. Banyu Biru. Oh, akhirnya terbawa ke tim karapan sapi, Mas. Juga terbawa sama tim racingnya nih. Tim racingnya juga Banyu Biru. Racing, Mas. Oh gitu. Nah, nih Banyu Biru kan dari kolam renang. Berarti lebih dulu kolam renang ya dengan urusan karapan sapi ini. Lebih dulu kolam renang, Mas. Kolam renang. Jangan panggil Mas lah, nggak enak. Kan emang lebih senior, Mas. Oh, senior apaan tuan kamu? Oh iya, ya mungkin sama kita seumuran mungkin ya. Ya kurang lebih lah sebegitulah. Nah, ini Pak Haji. Kalau Pak Haji Uyung kan lebih, kok Pak Haji sih nggak enak kayaknya, kurang akrab. Mas. Lebih tua, Mas. Iya, Mas. Tua banget. Oke, Haji Uyung aja deh. Uyung, kan ini kan duluan kolam renang. Itu kolam renang tahun berapa? Kolam renang itu tahun 2007. 2007. Berarti 2007. Haji Uyung setelah 2007 ya, berarti senang sama karapan sapi 2008
2008 atau 2009-nya? Seneng karapan sapi dari dulu Mas Yan. Sebelum ada kolam renang udah seneng. Oh gitu, cuman belum punya sapi. Iya. Nah, setelah itu baru punya sapi karapan. Itu tahun berapa? 5 tahun dari sekarang Mas Yan. 5 tahun. Berarti kalau sekarang 2021 ke belakang itu 2017 ya. 2017 masuk awal lah. Ya, masuk baru ya. Baru. Mas. Baru ya. Tapi dari Abah informasinya, nah ini lucunya, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Umi, itu bukan grebek kandang ya. Saya cepondeng meduren ke kau kan, Umi lagi santai kita ajak ngobrol. Nah, informasi yang saya dapat dari Umi itu kan yang seneng karapan sapi Umi, bukan Abah. Iya benar Mas Yan, Umi yang seneng. Seneng karapan sapi. Umi. Lah, Abah sendiri kan cowok. Kan seharusnya cowok yang seneng karapan sapi. Ini malah Umi yang lebih dominan untuk seneng dengan karapan sapi. Umi itu dari abahnya. Oh, abahnya Umi lebih dulu suka dengan karapan sapi. Mas. Oh, jadi sudah lingkungannya ya. Jadi dari kakek berarti ya, kakeknya Joyong ya, dari kakek saya itu Mas dulu ketua Porkesa Bangkalan Mas. Kalau boleh tahu nih, kakek maaf masih ada? Sudah almarhum. Oh, sudah almarhum ya, innalillahi. Nah, beliau kalau boleh tahu, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih, Joyong kan sempat dipercaya sebagai Porkesap atau Persatuan Karapan Sapi Bangkalan kan, Porkesap. Itu kalau boleh tahu, saya sendiri belum tahu nih. Ini namanya siapa? Almarhum Haji Saini Abdul Rahman. Haji Saini Abdul Rahman. Sempat jadi ketua Porkesap dan memiliki karapan sapi tentunya. Ya. Kalau boleh tahu dulu nama sapi yang apa ya, yang terkenal lah yang dimiliki beliau almarhum? Banyak Mas Yan. Sakera, Galatama. Wah, kalau Galatama nih pandai denger nih. Oh, jadi Galatama itu sendiri milik dari almarhum kakek sendiri? Kakek sendiri ya. Pas Planet itu juara satu karesidenan tahun 92 mungkin. 92. Keren, 92. Kita masih SMP kayaknya. SMP SD. SD kayaknya Mas. Masa SD? SMP ya Mas. SMP, kalau SMP iya, kalau SD jangan sok muda lah. Kita udah bapak-bapak nih, udah punya Mas. Tahu ada ya cewek-cewek. Tuh gitu, kan, Mas. mulai penyakitnya. Nah, ini dari kakek kemudian turun ke Umi. Ke Umi. Nah, waktu Umi ini apa memiliki karapan sapi atau memang Umi langsung diturunkan ke Haji Oyong? Memiliki Mas, malah Umi beli duluan Mas, langsung beli Mas. Oh jadi duluan Umi, itu sudah punya anak Haji Oyong atau belum? Ya udah Mas, oh sudah. 5 tahun yang lalu Mas. Oh iya bener ya 5 tahun yang lalu. oh ternyata aku ini iya 5 tahun yang lalu. Oh gitu, langsung diturunkan Haji Oyong mengikuti jejak kakek sama Umi ini ceritanya dan akhirnya disematkan dengan nama Banyu Biru. Gacuan pertama yang dibeli oleh Umi. Berantas Sakti Mas. Berantas kan masih ada sekarang? Ada. Masih ada ya? Masih ada. Awet ternyata ya Umi kalau punya. Ini ceritanya nggak ada jualnya atau gimana nih Berantas ini? Emang belum dijual Mas. Memang belum. Lagi seneng lah. Oh lagi seneng, bukan belum laku ya? Tapi belinya emang kecil Mas. Dari ukuran 103. 103. Kecil. Sampai Mas. sekarang. Sampai. Berarti awet sapinya. Nah, ini Berantas sendiri pernah berprestasi apa di waktu dipegang Umi nih ceritanya? Berantas itu prestasinya juara 1 di Padomawu, Kerapan Besar Mas. 1 minggu kemudian juara 1 lagi dapat mobil di Belega Mas. Oh, udah banyak ceritanya ya? Kalau Berantas Sakti banyak. Sering dapat Mas. Nah, kalau ceritanya si Ayu Ting Ting ini, nah ini kebetulan teman-teman sekedar informasi, ini adalah tim pertama kali yang saya gerbek kandang dulu nih tahun 2019. Awal-awal saya jadi YouTuber, saya gerbek kandang karena kebetulan kenal, jadi enak nih. Kalau yang lainnya saya belum kenal waktu itu. Nah, membicarakan waktu itu saya kan sudah zamannya Ayu Ting Ting tuh waktu itu. Itu Ayu Ting Ting setelah Berantas berarti ya? Iya. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting setelah Berantas. Itu kan kalau nggak salah gandeng dengan punyanya Bun Longke. Sama Klebun Longke. Klebun Longke. Sama Selor Mas. Nah, makanya dinamakan Selor Ting Ting. Nah, ini yang paling fenomenal pada waktu itu adalah
Sailor Ting Ting pada zaman 2019 nih. Nah, boleh ceritakan deh sejarahnya Sailor Ting Ting ini. Kenapa kok tahu-tahu digandeng-gandeng dengan Bun Longke ini ceritanya? Ketemunya di mana? Apa ketemunya waktu dangding atau dungdang gitu? Ketemunya itu gini Mas. Ada karapan sapi di Sumenep. Pasangannya Ting Ting itu kan datuk. Waktu itu sakit. Oh, aslinya pasangan Ting Ting itu pasangannya Datuk. Datuk kan masih ada sampai sekarang kan? Ada semua. Mas. Pas punya Bun Longke ada juga satu pasang Mas Sailor itu Mas. Nah, jadi Datuk itu sakit, saya nelpon ke Bun Longke mau pinjam Sailor. Awalnya pinjem nih ceritanya. Nggak di tren itu Mas. Saya pinjam hari Jumat, hari Sabtu saya jemput berangkat langsung ke Sumenep. Tutup poin nih ceritanya. Tutup poin, nggak di tren. Tapi waktu itu andalan kami kan Berantas Sakti Mas. Oh, awalnya Berantas Sakti. Ting Ting ini belum andalan. Belum. Anggaplah pelapis. Kami itu bawa 3 pasang sama Sailor itu. Pertama di kerap itu Mas, langsung juara 1 atas, malah Berantas Saktinya nomor 3 atas. Malah yang diandalkan, malah di juara 3 atas. Malah yang pelapisnya naik juara 1 atas. Langsung dapat mobil Mas. Waktu itu di Kapolda Cup ya? Enggak, apa aja itu kan? Di Giling Sumenep. Oh, lapangan Giling. Itu acara apa Pak Haji? Acara ulang tahunnya Prabu Sakti Mas. Prabu Siliwangi. Haji Prabu Siliwangi yang satu ini ya, satu kampung dengan komando sama Potre Koneng. Ya. Oh gitu. Kemudian 1 minggu kemudian itu Mas dikerap lagi di Pademawu. Pamekasan. Juara 1 atas lagi Mas, dapat mobil lagi. Masih gandengan dengan Sailor Ting Ting lagi. Berantasnya kalah semifinal waktu itu. Yang diandalkan malah turun. Nah, yang paling fenomenal itu kan waktu Sailor Ting Ting itu di Kapolda Cup kalau nggak salah ya, yang paling prestisius lah ceritanya. Kapolda Cup Sailor Ting Ting itu pertamanya itu kalah Patek, ada di kiri Mas. Awalnya kalah. Oh, pelepasan pertama. Jadi masih ada kesempatan kedua kan? Tetap masuk juara 1 bawah, dapat mobil lagi Mas. Oh, juara 1 bawah, cuman kalah tempat lah ceritanya. Kalah pertamanya toh Mas. Oh gitu. Nah, kemudian nih Pak Haji, Jioyong, ini kan punya jagoan baru. Boleh diceritakan nih yang paling fenomenal sekarang ini yang jadi pembicaraan teman-teman ya, yang jadi pembicaraan di media sosial, di YouTube, di Facebook. Ini kan bintang pesawat. Nah, ini ceritanya bintang pesawat. Itu kalau boleh tahu pemagernya dari mana, penekatnya dari mana, Pak Haji?